Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Fatmawati. Baiklah, di sini saya akan mencoba memaparkan materi mengenai pengikutsertaan masyarakat dalam pemetaan sosial. Pemetaan sosial merupakan suatu alat diagnosis atau diagnosa suatu permasalahan dan juga merupakan kegiatan yang dapat memberikan rekomendasi atau solusi terhadap suatu permasalahan tersebut. Nah, pemetaan sosial ini dipengaruhi oleh uh, interaksi antara individu atau kelompok dengan si peneliti. Nah, dalam melakukan pemetaan sosial, kita akan melalui beberapa langkah-langkah atau ada langkah-langkah yang harus kita lalui. Seperti halnya langkah yang paling mendasar itu kita harus mendapatkan surat perizinan administrasi dari masyarakat tersebut. Terus juga peneliti memperkenalkan diri, peneliti memaparkan apa tujuannya dalam penelitian tersebut. Terus juga peneliti harus memahami bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat daerah setempat. Terus juga peneliti meminta izin lagi kepada kepada perangkat desa untuk berdiskusi kepada masyarakat di sekitarnya. Dan juga langkah yang selanjutnya itu peneliti mencatat pertanyaan dan jawaban yang mereka berikan. Nah, proses pemetaan juga perlu dikategorisasikan. Dalam hal ini, misalnya peneliti tidak hanya bisa mendapatkan informasi dari masyarakat biasa, mengkategorisasikan dalam halnya kelompok-kelompok sosial seperti kelompok formal dan non formal. Nah, dalam hal ini misalnya bisa studi misalnya uh, kelompok sosial ya, misalnya kayak apa namanya itu, Karang Taruna, Ibu PKK, atau kelompok-kelompok pertanian, tergantung kelompok-kelompok sosial yang ada di suatu masyarakat tersebut. Nah, pada tahapan selanjutnya uh, peneliti memahami bagaimana sih dinamika sosial dalam masyarakat itu. Nah, dalam hal ini terdapat beberapa langkah juga, di mana yang pertama itu kita akan peneliti akan perkenalan diri lagi untuk melakukan kegiatan itu, terus juga melakukan pembagian kelompok sosial, terus juga peneliti melakukan langsung diskusi, terus juga peneliti itu meminta tanggapan masyarakat yang telah kita bagi-bagi kelompok tadi. Terus setelah itu kita akan membandingkan, setelah apa yang kita dapat, data-data yang kita dapat, kita bandingkan dari tanggapan-tanggapan masyarakat yang telah kita beri pertanyaan. Nah, pada tahap selanjutnya peneliti akan melakukan proses pemilihan atau untuk melakukan proyek yang telah dibuat. Biasanya peneliti tuh melakukan pemetaan sosial itu kayak ada sesuatu yang bakal dituju, mempunyai tujuan, misalnya kayak bakal membuat proyek ini, proyek itulah, segala macam. Nah, jadi tahap selanjutnya itu kita akan peneliti akan melakukan proses pemilihan untuk melakukan proyek, di mana terdapat langkah-langkah juga ternyata. Misalnya kayak mengidentifikasi kelompok mana sih yang paling berpengaruh dalam masyarakat ini. Yang kedua misalnya kayak kelompok yang sering bertemu. Terus juga yang ketiga itu apa namanya tuh, memilih kelompok yang sesuai dengan kriteria kita, misalnya yang sesuai dengan kriteria penelitian kita. Nah, bagian selanjutnya itu kita akan melakukan diskusi yang secara mendalam terhadap kelompok-kelompok yang telah kita pilih tadi untuk melakukan proyek yang telah kita rancang. Nah, dalam melakukan diskusi ini kita terdapat langkah-langkah juga, tidak sembarangan langsung diskusi aja, tapi kita ada langkah-langkahnya. Misalnya kita memperkenalkan kepada beberapa kelompok yang telah kita bagi, ini loh proyek yang bakal kita rancang, yang bakal dijalankan. Terus kita melakukan diskusi bagaimana sih menurut saya, misalnya kita memaparkan dulu proyek-proyek yang kita buat tadi. Terus juga kita akan meminta tanggapan dari mereka kayak gimana, kayak gitu, bagusnya kayak gimana. Kita tampung dulu bukan pertanyaan, tanggapan-tanggapan dari mereka. Terus kita menentukan hubungan antar kelompok sosial menggunakan kayak diagram. Terus setelah itu kita langsung melakukan observasi. Nah, setelah dapat data-data untuk melakukan observasi, setelah dapat data-data, maka kita akan melakukan tahap terakhir, di mana dalam tahapan terakhir ini kita kayak mencari kepaliditasan data atau kayak kesesuaian data kayak gitu. Setelah kita harus membandingkan tanggapan-tanggapan dari mereka, kita akan mencari kepalitan suatu data kayak gitu. Jadi tidak pas dapat langsung plug itu langsung mateng kita langsung
buat suatu riset, enggak, tapi kita cari dulu bukan cari kebenaran sih, kita cari dulu datanya yang gimana. Misalnya itu kan banyak tuh kadang masyarakat itu memberikan jawaban-jawaban yang kadang tidak sesuai, atau jawaban-jawaban kadang tuh kok kayak gimana gitu kan. Jadi kita untuk tahap terakhirnya itu dalam keterlibatan masyarakat tadi yang telah kita ajak untuk melakukan pemetaan tadi, kita yang tahap terakhir itu kita melakukan kevaliditasan data. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Di sini juga saya belum terlalu paham, juga masih butuh banyak belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.